Nah, ini dia. Ini gampang nih. Coba kita buat ini. Kak kirim linknya ya. Oke. Kita langsung ke intro. Udah. Jadi pembuat pembuat listrik itu ada tiga aja dasarnya, Ediva. Jadi Mm-mm. mungkin harus diingetin. Pertama, harus ada siapa yang menyebabkan arus listrik itu bisa mengalir. Mm. Nah, penyebabnya ini itu namanya ini tegangan. Ya, ini Mm. tegangan. Nama lainnya itu beda potensial atau ya ini yang kita bilang sumber arus listriknya berasal. Ya, simpelnya ini baterai. Kalau di keseharian ini baterai. Tegangan beda potensial sumber arus listrik. Nah, jadi baterai inilah yang menyebabkan arus listrik itu bisa bisa ngalir. Nah, kalau misalnya Adifa udah punya baterai, Mm-mm. udah bisa nih muncul arus listriknya. Nah, dia harus punya tempat mengalirkan. Berarti kita perlu konduktor, kita perlu kabel. Jadi tadi penyebab listriknya dulu, terus sekarang ini perlu Mm. konduktor. Nah, ini perlu lintasan jalan. Ibaratnya ini baterai ini kayak ininya, kayak kita bisa bayangin ini kayak air ya. Mm-mm. Baterai ini yang menyebabkan ada lereng gunung itu supaya tanah ini nggak datar, supaya dia itu punya lerengnya. Jadi kalau udah ada perbedaan ketinggian atau beda potensial, baru air itu bisa Mm-mm. mengalir. Nah, tapi airnya ini biar mengalirnya bagus, kita perlu sungainya. Nah, sungainya itu kabel. Ada kayak gini. Ya, jadi harus connect ke positif negatifnya. Nah, tapi kalau cuma ngalir doang kan nggak guna ya. Nah, kita Mm-mm. harus ada yang kita nyalain. Sekarang yang terakhir, harus ada Mm-mm. yang dinyalain. Yang mau dinyalain ini apa aja boleh, alat-alat listrik apapun. Biasanya sih lampu ya nanti Mm-mm. percobaannya. Tut, tadat, dah nyala. Sesimpel itu. Mm. Tiga, Mm. tiga aja konsep utamanya. Oke, coba kakak ini dulu. Mau ngapus gimana caranya? Oh ini, kita buatnya lebih lebih bagus sedikit. Setet, setet. Salah. Di ujung satunya dia. Aduh, lepas lagi. Nanti kakak kasih kontrol ini ke Adifa. Nah, Oke. kayak gini aja. Terus Mm-mm. di sini teori yang kedua, listrik itu bisa ngalir, dia lintasannya harus ketutup ya. Ini jadi dari ujung baterai ini harus nanti ketemu lagi ke ujung baterai yang lain. Terus Adifa mesti ingat arus listrik, dia dari kutub positif ke negatif ya. Ini Mm-mm. keluar dari positif, masuk ke negatif. Nah, ini arah arus listriknya. Gitu. Tapi yang menyebabkan arus listrik ini sebetulnya elektron. Elektron arahnya kebalikan. Dari negatif ke positif. Nah, kayak ini. Ada yang mau ditanya dulu? Enggak, Kak. Oh, jadi kalau itu positif ke negatif, bukan negatif ke positif. Jangan lihat yang di dalam baterainya, tapi lihat yang di kabelnya nih. Kalau elektron dari negatif ke positif. Oh, Keluar oke. dari negatif, masuk positif. Kalau arus listrik, dari sini. Oke, Sa- Kak. Nah, kadang kan biar nggak capek kita potong-potong kabel. Nah, inilah Mm-mm. gunanya saklar. Jadi kita pasang saklar ya, biar tinggal pencet aja. Nanti kalau kita mau matiin, tadat. Ini saklar. Gunanya tuh untuk mutus nyambungin arus listrik. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya pakai voltmeter atau pakai ampere meter ya? Di sini alatnya Mm-mm. terlalu canggih, jadi Mm-mm. nggak terlalu sama dengan kenyataannya. Uh, Setiap alat listrik itu punya hambatan. Jadi ingetin, setiap alat listrik, maksudnya yang dinyalakan pakai listrik ya, yang dinyalakan pakai listrik Mm-mm. punya hambatan atau resistansi, resistor. Nah, kenapa kayak ngomong itu ya? Ya, itu lupakan. Nah, sekarang kita mau hitung tegangannya dia berapa. Tegangannya tadi beda potensial itu ya. Gampang untuk ukur tegangan ini. Untuk ukur tegangan itu,
Yang penting Adifa buat aja dia itu paralel sama yang Adifa mau ukur. Misalnya kan ini lampu ya. Adifa mau tahu berapa tegangan di antara lampunya ini, di antara lampunya. Atau kalau simpelnya sih kalau di soal itu berapa tegangan di lampu. Ya, kalau di kenyataan itu dia tegangan di antara lampunya. Dia pasang aja paralel sama dia. Ini kelihatan ada ujung besinya. Ini Ya. konduktor nih, kabel. Bedanya yang warna hitam sama yang warna itu apa, Kak? Sebetulnya itu positif negatifnya. Bagian situ kakak agak lupa. Jadi kan di sini negatif ya. Mm. Berarti ini kakak kebalik, harusnya begini dia. Nah, gitu. Tapi Oke. di kenyataan nggak terlalu masalah sih. Jadi di Mm. sini coba coba kita cari ya. Mm. Beda kabel merah dan hitam. Merah positif deh. Oh, ini dicatat ya. Merah itu positif. Mm. Hitam yang negatif. Oke. Nah, jadi ini cocok nih. Kalau misalnya di sini positif merah, di sini hitam. Jadi kita tahu, oh di sisi ini sebelumnya ini kutub positif baterainya. Oh setelahnya ini kutub negatif baterainya gitu. Dah, Mm. ini kebaca. Oh dia 9 volt. Jadi pasangan itu eh, apa namanya? Pasangan itu paralel sama yang kita mau ukur. Oke, sekarang coba ini. Kakak lepas dulu. Kita pakai dua baterai ya. Mm. Kakak kasih remote controller ke Adifa. Oke, itu udah saya kasih. Nah ini, tet, tet, tet. Tet, 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 tet. Ini udah nyala ya. Nah, lampunya kayak satu jenis ya deh, atau bisa diedit. Oh ini bisa nih. Mm. Nggak mau besarin ohmnya. Nah, yang sebelah kiri baterai lampu satu, sebelah kanan lampu dua ya. Nah, coba Adifa ukur deh voltage-nya. Kedua baterainya. Coba lihat angkanya. Nah, ini kalau sekarang diukur, berarti positifnya yang ke positif, nah ini negatif. Gini aja, dah muncul. Berarti Mm. 3,1 volt. Nah, gitu. Nah, tapi yang ini ke sebelahnya, nah ini dia 6 volt. Jadi harus dibuatnya paralel. Nanti kalau mengukur ini, kalau mengukur arus, tinggal putus aja kabelnya. Nah, ini dah langsung muncul arusnya berapa. Nah, gitu. Itu 0,3. Gitu aja. Mm. Oke, coba diingat-ingat dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Mm. Apa, Kak? Ada yang mau ditanya dulu? Ah, enggak, Kak. Bentar. Kalau yang tadi yang warna yang hitam positif atau negatif, Kak? Aku lupa. Yang hitam negatif. Oke, Kak. Nah, Dah. nanti misalnya mau buat paralel juga bisa. Tet, tet. Mm. Nah, ini kan kabel. Mm. Nah, ini kabel. Itu ya, kabel. Ini kalau dua ya. Tet, tet, tet. Nah, ini baterainya Kak mau taruh di sini. Tet, 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 tet. Dah, ini lagi nyala. Terus, nah, kayak gitu ya. Gini. Nanti sama juga voltmeternya taruhnya di sini. Nah, itu 9 volt. Di sini. Tapi di kenyataan kan nanti karena kita harus pakai kabel beneran ya. Jadi Mm. mungkin agak bingung biasanya. Ini beda banget sih. Nah, ini Mm. dia. Mm. Nah, di sini beda 1,8. Karena arusnya itu kan keluar dari positif ini, dari baterai, terus Mm. dicabang ya. Jadi dia kebagi dua sekarang. Nah, ini 0,9, ini 0,9. Mm. Gitu. Kelihatannya bedanya. Ini kita bisa taruh macam-macam ya.
Nah, gitu. 1,8, di situ 1,9. Kalau di sini voltasenya sama. Nah, itu sama. Di sini juga sama. Oke. Ini kalau dia rangkaiannya paralel. Kalau dia itu seri, nah ini voltasenya yang beda. Ininya coba tak samain dulu 10. Wait, wait. Tet. Nah, ini tak taruh di baterainya ya. Set. Nah, ini kan 9 volt. Coba kita lihat di sini. Dia harusnya kebagi dua. Nah, misalnya malah 4,5. Gitu. Jadi kalau rangkaian seri itu voltasenya itu malah dibagi. Tapi arusnya sama aja. Ini arusnya mau dicek di mana aja dia sama. 0,45. Gitu. Oke, silakan. Coba dicek dulu. Bisa? Aku bingung banget ini kenapa banyak banget ininya. Ini cerita mau ngecek satu-satu aja. Ini Oh, ingat nggak teori yang kemarin itu yang bilang kalau seri itu arusnya itu dimanapun sama. Nah, ini kebukti ya. Nah, di sini dimanapun 0,5. Nah, itu. Nah, lihat angkanya. Tapi voltasenya yang beda kalau seri. Nah, seri ini dia di baterainya itu beda. Nah, baterai utamanya ini 9, tapi di tiap alat ini 4,5. Nah, gitu. Di seri itu arusnya sama, tapi tegangannya yang dibagi. Gitu. Gitu. Oke, silahkan. Coba ada yang mau ditanya dulu? enggak sih, Kak. Bisa ya? Lebih baik sih kakak rasa sebetulnya ada bagusnya kita tuh coba lihat soalnya tetap ya. Heeh. Nah, ini misalnya kayak nomor 27. Teori itu membantu kita ngebantu ini sih. Jawaban yang benar menurut Adifa. Voltmeter itu seri. Bukan, Kak. Ya, soalnya voltmeter itu udah paralel ke Mm-mm. ininya, Mm-mm. resistornya. Terus ampermeter itu dia dia seri. Nah, dia diputus saja kayak gitu. Oke. Nah, saya coba ya. Kita pakai gambar yang tadi. Oh. Nah, misalnya saya ditanya berapa berapa hambatan di dalam lampunya ini. Kamu kembalikan ini. Nah, ini tak hubungin. Nah, kan dia udah nyala nih. Nah, kita ukur ya. Di sini Mm. sebetulnya udah kejawab. Ini hambatannya 10 ya, Diva ya. Coba diingatin, ini 10. Ohm. Baterai Oh, ini, 10 ohm. kenapa? 10 ohm maksud, Kak. Ya, hambatan dalam baterai ini 10 ohm. Heeh. Nah, tegangan baterainya ini 9 volt. Oke, kita buktiin. Itu udah kita buktiin ini cocok. Pura-pura lah besok nggak ada ya. Terus Oke. kita, oh ini 9 volt. Kita cek ininya. Oh, ini 0,9. Nah, gimana caranya nyari ininya sekarang? Cari hambatan. Jadi V I kali R. Nah, berarti kalau mau dapetin R, caranya gimana? Eh, V per kalau R V per I. Nah, coba deh hitung nih. Sekarang voltasenya 9, I-nya itu 0,9. Nah, makanya dapat 10 ohm. 10 ohm. Nah, kita cek. Ya, benar 10 ohm. Gitu. Oh, ternyata tinggal gitu doang. Tergantung yang diketahui apa juga kan, Kak? Ya, cuman yang diketahuinya itu kita cari tahu lewat alat. Besok nggak dikasih tahu, bisa jadi. Gitu. Oh, Masuk akal? masuk akal. Coba kamu lihat yang lab ini kira-kira apa ya?
Hmm, oh sama aja. Ada. Terus misalnya kalau dia ada dua baterai sekarang ya. Ada dua baterai. Nah, coba Adifa yang hitung ya habis ini ya. Adifa yang nyuruh kakak harus ngapain? Kakak ada dua baterai nih. Set, set. Ini dua lampu ya. Hmm. Set. Kakak pause dulu. Sudah. Nah, kayak gini. Oke, Adifa hitung hitung apa ya ini ya. Em, ini deh voltase sini tak hitungin dulu ya. Oke. Adifa coba catat. Oke. Ini 4 volt. Heeh. Yang baterai yang kedua, lampu yang kedua Oke. 5 volt. 4, 5. Nah, sekarang kira-kira berapa nih? Baterai tegangan baterainya berapa? Ini dua-duanya volt, Kak. Berarti bukan kayak yang tadi dong. Tadi ada volt ya. Ya ini kan voltnya kan, Kak. Tapi kan Ya, tadi bukannya ada aku lupa lagi tadi apa itu, Kak? tadi ada ampere tapi ini masih voltnya aja. Sekarang pertanyaannya ini dulu. Berapa tegangan baterainya ya? Ini itu lampunya segitu. Ini lampu yang kedua. Nah, sekarang berapa tegangan baterai? 9. Ya, tinggal dijumlah aja ya. Heeh. Bagus. Sekarang kita ukur ini ya, ampere meter. Nah, ini semuanya 0,5 ya. Tunggu, Kak. Masih loading, oke. Apa tadi, Kak? Tegangannya ini semuanya 0,5. Dua-duanya. Ya, Oke. semuanya. Oke. Nah, saya coba hitung berapa hambatan di masing-masing lampu. Hambatan. Oke, tunggu, Kak. R-nya R. Nyagi F kan, Kak? Berarti tinggal dibagi dong. Ya, Kan 18 tapi dari lampunya ya. 9 dibagi 2. Bukan. 9 itu kan punyanya si baterai. Hambatan lampu. R masing-masing lampu. Nah, itu V masing-masing lampunya udah ketemu. Hah? Kok bingung banget ini kenapa? Tadi itu betul V bagi I, tapi lampu yang sebelah kanan ini V Ah. itu 4, bukan 9. 9 itu V baterainya. Nih, Hambatan 1 sama 2-nya beda atau sama, Kak? nah, menurut Adifa sama atau beda? Ini 1, ini 2 ya. Nah, berarti kan R1 ini berapa hambatan di sana kan? Heeh. Nanti dibagi sama arusnya. Berarti R2 itu kan berapa tegangannya dia dibagi sama arusnya. V1 berapa? Maaf, Kak. V1 yang mana? Oh, Nah, 4. di sini 5 sih ya. Oh, 5. Maaf, Kak. 5. Arus yang melalui lampu itu, 0,5. oke, berapa tuh? Oh, 5 dibagi 0,5. 5 10. Iya. Nah, coba sekarang Adifa hitung yang ini, yang R2. R2 berarti 4 dibagi 0,5. Iya, 4 bagi 0,5. 4 yang 10 2 8. jadi beda deh. Hambatannya beda. Oh, Karena bisa kan nih lampunya juga beda. Nah, kita coba cek. Nah, ini 8, betul. Nah, yang ini. Nah, ini juga sama, 8. Gitu. Coba dicerna dulu. Oke, ini kan rangkaiannya paralel ya. Ini baterainya lampunya tak bedain. heeh. Ini juga beda.
Kita coba hitung I-nya ya. I. Oh Eh, iya. kalau I kan gampang ya, kan bisa langsung di sini. Mm-mm. Nah, ketahuan nih, kita ukur I, bukan kita hitung. Nah nih, jadi ini lampu pertama lah ya, arusnya itu sekian. Sekarang kita mau masukin voltmeter. Set, set. Nah, bisa hitung berapa hambatan lampunya ini? Berarti 240 dibagi 0,6. Ya, 240, 6, 1, 24. Tunggu Kak. Aku tuh kalau ini coret-coretan dikit. 0,6 berarti 4. ya, Eh, ya. iya. 400. Salah dong. Emang bukan 240 dibagi 2,4, 2,4. 2,4. Dibagi sama Pantesan 0,6. aku lupa. 4, iya 4. Oke, 4 ya. Ya, ini ya. Nah, sekarang yang ini, itu udah dicatat di sana, itu 4 ohm. Saya agak pindahin. Nah, mau ukur voltage yang ini. Nah, ini sama nih, 2,4. Karena dia seri, tapi hambat arusnya yang beda. Oke, coba hitung lagi. Apa itu? 6. Oh, sama ya ternyata ya. 6 ya. Iya. Nah, yang ini 6. Gitu aja. Ini 6. Sekarang masih ingat ya gimana caranya hitung hambatan totalnya? Hambatan total. Emang Ya, itu hambatan penggantinya ini. beda ya sama yang tadi. Um, Ini kan itu yang hambatannya, R total, yang R total. ya, hambatan paralel itu. Yang tinggal ditambah kan? Kalau seri baru ditambah, kalau paralel nggak ditambah. Masih ingat yang ini? 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Ya. Nah, itu dia. Hambatan total paralel itu rumusnya ini. Nah, coba dihitung. 5/12 kan emang salah ya? Kan ini tadi R1-nya itu 6 ya. Bener ya? Nah, ini tadi 4 ya. Ini R2-nya itu 6 ohm. Nah, kan kita mau cari totalnya ini. Nah, ini kan paralel. Jadi, 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Nah, kan tinggal dihitung aja. 1/6 tambah 1/4. Nah, gimana caranya Divan nambahin 1/6 sama 1/4 itu? 1/6 tambah 1/4. Ini bawahnya disamain. 6 sama 4 kan 12. Betul? 6 12 sama 6 2, 12 sama 4 3 ditambahin habis itu 5. Ya, tapi bukan 5 jawabannya. Itu belum jawaban tuh. Itu tuh 5/12. 5/12. Iya, Oke, habis itu RP-nya berapa? Target kita tuh RP ya. iya. Berarti itu 1/RP kan Kak? Berarti 1 dikali 12/5. Gimana caranya nyelesain ini? Ini kali silang ya. Iya, Atau sebetulnya ini boleh langsung dibalik aja. Jadi 1. RP-nya ini 12/5. Gitu. Iya, tadi maksud aku jadi 1 dikali 12/5. Oh gitu ya, boleh. Gitu ya. Ini jadinya 12/5. Oh, gitu caranya. Oh, 12/5 ohm. Nah, sekarang coba Adiva cari berapa arus totalnya ini. Misalnya, ini baterainya juga voltasenya pasti sama ya, 2,4. Nah, coba cari arus totalnya. harus total. Tunggu Kak. Arus yang lewat di kabel utamanya itu. Atau yang dikeluarkan sama baterainya. Hmm.
Tunggu, Kak. 2,4 dibagi. Rumusnya yang tadi ya, Oh, oh. VIR itu. Iya, yang V per I. Mm. Nah, 2,4 dibagi sama, Apa, Kak? betul, 2,4 dibagi sama, coba. R. R-nya yang mana? Nah, R total. 12/5. Nah, 12/5 itu, nah coba dah, divide itu. 1, 2, 1, 2. 1. Satu ya. Heeh. Ini pembagian 5 tuh, ini bisa diubah jadi desimal dulu. Sesuatu bagi 5 tuh jangan langsung dibagi 5, tapi kali aja sama 2 masing-masingnya. Jadi setelah dikali 2 baru bagi 10. Nah, ini 2,4. Jadi ini juga 2,4. Jadi yang keluar di sini 1 ampere. Nah, sekarang kita cek. Itu secara perhitungan, betul nggak secara eksperimen? Ini 1 ampere. Nah, itu 1 ampere. Kelihatan? Iya, Kak. Nah, itu gunanya teori. Sebetulnya ada apa? Jadi teori itu ngebantu kita menghemat aplikasi eksperimen. Jadi kalau di kenyataan ya, banyak yang ngira teori itu nggak penting gitu. Misalkan di dunia kerja tuh, uh, ah, Anda bi- bicara doang gitu, Oh iya tuh. teori doang. Nggak. Padahal di zaman sekarang tuh memang teori yang mahal ya. Jadi teorinya yang mahal daripada prakteknya itu. Bayangin dengan kita tahu teori-teori kayak gini, termasuk di ujian praktek nanti, ini yang sebenarnya ngebantu apakah Adifa instingnya udah betul salah atau enggaknya gitu. Atau bahkan cara curangnya itu dengan kita kuat teorinya, kita bisa manipulasi percobaannya biar gampang. Nah, kebalikan. Kayak gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya dulu? Enggak sih, Kak, kayaknya. Ini kayak nggak suka banget sih nyoba-nyoba di sini nih. Jadi, Iya, ah, aku kalau di sekolah disuruhnya Kak pakai begini, tapi aku nggak pernah bisa buka. Pernah sih, Kak, tapi nggak tahu kenapa terlalu nge-lag. ya ini di beberapa nggak nge-lag kok. Iya, mungkin Mungkin karena beberapa app ya. iya. Kalau di FET ini nih 3D atau bukan sih, Kak? Kenapa? Kalau FET ini 3D atau enggak sih, Kak? Maksudnya 3D? Masih ada unsur 3D-nya gitu. Jadi mungkin aku kira itu yang bikin nge-lag. Oh enggak sih, cuman beberapa 3D-nya nggak ada. Komputasinya yang beberapa ribet, tapi ini yang ringan kok. Nah, ini juga ngejelasin caranya ini ya. Caranya, apa sih namanya? Sharing itu kerja ya. Ini kalau kita tingkatin, set, putus deh. Nah, kayak gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu sebelum kita tutup? Nggak ada, Pak. Oke, Kak, pelajari lagi pet-nya, jangan lupa pelajari oke, teorinya. Biar oke. sampai ketemu lagi, Diva. Oke, oke, Kak, makasih, Kak. Bye-bye, makasih.